warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dahlia Puri Ananta, absen 6 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi tentang kalor. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pertama, kondisi mengapa kalor harus berpindah, karakteristik kalor dan jenis-jenisnya, ada juga fenomena alam, ada faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya kalor berpindah, dan yang terakhir ada model matematika. Pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengapa kalor harus berpindah. Kalor berpindah karena adanya suatu perbedaan suhu di antara dua tempat atau benda, di mana kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Adapun jenis-jenis kalor, yaitu kalor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang pertama kita bahas adalah konduksi. Nah, perpindahan konduksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi saat ada kontak fisik. Berarti karakteristik yang pertama yaitu harus terjadi kontak fisik. Untuk yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi biasanya terjadi di benda-benda padat. Ketiga, panas yang ada di salah satu area benda padat akan berpindah dari area yang suhunya lebih dingin. Untuk contoh fenomena alamnya yaitu sendok yang dipegang akan terasa panas jika salah satu ujungnya dipanaskan. Untuk perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan panas dengan cara konveksi ini biasanya terjadi pada benda-benda cair atau gas. Karakteristik yang pertama yaitu harus terjadi di benda cair atau gas. Yang kedua, pada proses perpindahan kalor secara konveksi biasanya terjadi perpindahan molekul yang ada pada benda cair atau udara. Nah, fenomena alam konveksi ini yaitu minyak goreng di penggorengan yang dipanaskan. Adapun yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan ini biasanya terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu gelombang elektromagnetik. Karena melibatkan gelombang elektromagnetik, maka perpindahan kalor jenis ini tidak melibatkan partikel-partikel. Perpindahan panas secara radiasi tidak membutuhkan perantara seperti konveksi dan konduksi yang dijelaskan tadi. Jenis ini tidak membutuhkan perantara dan dapat terjadi di mana saja, baik di cairan maupun di padatan. Dan fenomena alamnya yaitu sinar matahari akan terasa panas jika di siang hari. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya kalor. Untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor secara konduksi. Perbedaan pertamanya yaitu perbedaan suhu. Semakin besar suhu, maka semakin cepat perpindahan kalor. Yang kedua, ketebalan dinding. Untuk yang ketiga yaitu luas permukaan. Dan yang keempat yaitu ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor secara konveksi, yaitu kalor itu sendiri, perpindahan waktu, dan jenis benda, luas permukaan, dan perubahan suhu. Untuk yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi gaya radiasi. Yang pertama, koefisien emisivitas, suhu benda, dan luas penampang dari sumbernya. Terakhir kita akan membahas model matematika. Yang pertama yaitu ada model matematika tentang konduksi. Dan untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di layar ini. Yang kedua juga ada rumus konveksi, bisa dilihat juga pada layar berikut ini. Juga yang terakhir rumus radiasi. Demikian penjelasan tentang kalor yang bisa saya berikan. Jika ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.